Salam, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi kode yang berada di aplikasi kami. Yang pertama ada connect_db. Fungsi ini didefinisikan untuk membuat koneksi ke database MySQL. Ketika fungsi ini dipanggil, ia akan mengembalikan objek koneksi ke database yang ditentukan. Yang kedua, ada mysql.connector.connect. Fungsi ini digunakan untuk membuat koneksi ke MySQL dengan parameter yang diperlukan. MySQL.connector adalah modul Python yang digunakan untuk berinteraksi dengan database MySQL. Parameter yang diteruskan dalam fungsi connect ada 4. Yang pertama, host atau localhost menunjukkan bahwa database MySQL dihosting secara lokal di komputer yang sama di mana kode dijalankan. Yang kedua, user sama dengan root, nama pengguna yang digunakan untuk terhubung ke MySQL. Dalam hal ini, nama pengguna adalah root yang merupakan pengguna default di banyak instalasi MySQL. Yang ketiga adalah password, kata sandi yang diperlukan untuk autentikasi pengguna. Di sini kata sandi kosong, yang artinya tidak ada kata sandi yang diatur untuk pengguna root. Untuk alasan keamanan, disarankan untuk menggunakan kata sandi. Yang terakhir adalah database sama dengan event_db, menentukan nama database yang akan digunakan setelah koneksi berhasil dibuat. Dalam contoh ini, nama database yang digunakan adalah event_db. Untuk cara kerjanya, saat fungsi connect_db dipanggil, fungsi tersebut akan menghubungkan aplikasi Python dengan database MySQL yang berjalan di server lokal, menggunakan akun pengguna root, dan terhubung langsung ke database bernama event_db. Setelah koneksi berhasil, dapat menjalankan query SQL pada database tersebut. Untuk catatannya, pastikan bahwa server MySQL sedang berjalan dan database event_db sudah ada di MySQL. Yang kedua, kata sandi kosong untuk pengguna root adalah pengaturan default, namun tidak aman untuk digunakan di lingkungan produksi. Fungsi add_data. Fungsi ini bertujuan untuk menambahkan data pembelian tiket ke dalam database setelah melakukan beberapa validasi terhadap input dari pengguna. Yang pertama, mengambil data input. Di sini kami menggunakan customer_name sama dengan entry_name.get sebagai nama pelanggan. Yang kedua, event_name sama dengan entry_event.get untuk nama acara. Dan yang terakhir, ticket_count sama dengan entry_count.get, yaitu jumlah tiket. Pada bagian ini, fungsi mengambil data dari entry input pengguna, dan data yang diambil adalah nama pelanggan, nama acara, dan jumlah tiket. Yang kedua adalah validasi input. Fungsi mengecek apakah semua kolom sudah terisi. Jika ada kolom yang kosong, akan muncul sebuah pesan peringatan menggunakan messagebox.showWarning dengan pesan semua kolom harus diisi, dan fungsi berhenti dengan return. Selanjutnya, fungsi memeriksa kembali apakah jumlah tiket berupa angka atau bukan. Jika bukan berupa angka, akan muncul sebuah pesan peringatan dengan teks jumlah tiket harus berupa angka. Yang ketiga, ada konversi dan koneksi database. Setelah validasi berhasil, jumlah tiket dikonversi menjadi data tipe integer. Fungsi kemudian membuat koneksi ke database dengan memanggil connect_db serta membuat kursor untuk mengeksekusi perintah SQL. Yang keempat, ada query SQL dan penambahan data.
Fungsi menyiapkan query SQL untuk memasukkan data baru ke tabel tickets dalam database. Status pembelian defaultnya adalah belum dibayar. Yang kelima, eksekusi query dan penanganan error. Cursor.execute digunakan untuk mengeksekusi perintah SQL dengan data yang dimasukkan pengguna. Jika berhasil, fungsi memanggil con.commit untuk menyimpan perubahan di database dan menampilkan pesan sukses melalui messagebox.showinfo. Yang keenam, membersihkan formulir input. Setelah data berhasil ditambahkan, semua kolom input dibersihkan dengan entry underscore name.delete, entry underscore event.delete, dan entry underscore count.delete. Fungsi juga memanggil show underscore data untuk memperbarui tampilan data setelah penambahan baru. Yang ketujuh, ada penanganan kesalahan database. Jika ada kesalahan dalam eksekusi query SQL, fungsi akan menangkap kesalahan dengan blok except dan menampilkan pesan error dengan messagebox.showError. Dan yang terakhir, ada penutupan koneksi. Terakhir, fungsi memastikan bahwa kursor dan koneksi database ditutup di blok finally. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi delete underscore data. Fungsi delete underscore data digunakan untuk menghapus data dari database. Proses dimulai dengan mencoba mengambil item yang dipilih dari listbox. Baris berikut mengambil item yang sedang dipilih oleh pengguna di listbox. Fungsi curSelection digunakan untuk mendapatkan indeks item yang dipilih, lalu item diambil dari listbox berdasarkan indeks tersebut. Ekstraksi ID data. Setelah item diambil, memproses string untuk mendapatkan ID tiket. Di sini, string yang dipilih dipecah berdasarkan koma, lalu bagian yang berisi ID tiket diambil dan dihilangkan spasi di sekitarnya. Konfirmasi penghapusan. Sebelum menghapus data, sistem menampilkan kotak dialog konfirmasi kepada pengguna yang menanyakan apakah mereka yakin ingin menghapus tiket dengan ID yang sudah diambil. Jika pengguna memilih yes, fungsi akan melanjutkan proses penghapusan. Koneksi ke database dan penghapusan data. Jika pengguna mengkonfirmasi, membuat koneksi ke database menggunakan fungsi connectDB. Membuka kursor untuk menjalankan query SQL dan menjalankan perintah delete untuk menghapus data dari tabel tiket berdasarkan tiket underscore ID. Setelah perintah dieksekusi, perubahan disimpan dengan commit. Penutupan koneksi. Setelah penghapusan berhasil, koneksi dan kursor ditutup dengan kode cursor.close con.close. Notifikasi berhasil. Jika data berhasil dihapus, pengguna akan menerima notifikasi melalui kotak pesan. Kodenya messagebox.showinfo (sukses, data berhasil dihapus, tutup kurung), menampilkan pesan bahwa data telah dihapus. Pembaruan tampilan data. Setelah penghapusan berhasil, fungsi show underscore data dipanggil untuk memperbarui tampilan data di antarmuka. Penanganan error. Jika tidak ada item yang dipilih, blok except menangani kesalahan dengan menampilkan pesan kesalahan. Ini menangani kasus ketika pengguna mencoba menghapus data tanpa memilih item terlebih dahulu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang update status. Fungsi update status bertujuan untuk memperbarui status tiket di dalam database
berdasarkan nama pelanggan yang dimasukkan. Yang pertama adalah pengambilan input dari pengguna. Customer underscore name sama dengan entry underscore name dot get dalam kurung, dan news underscore status sama dengan entry underscore status dot get dalam kurung. Mengambil input dari dua file atau entry di antar muka pengguna. Untuk entry underscore name untuk nama pelanggan dan entry underscore status untuk status baru yang ingin diperbarui. Untuk yang kedua adalah validasi input. Adalah fungsi memeriksa apakah nama pelanggan dan status baru kosong. Jika salah satu atau keduanya kosong, sebuah pesan peringatan akan ditampilkan menggunakan inbox.show-warning dengan pesan nama pelanggan dan status harus diisi. Proses selanjutnya akan dihentikan dengan betul untuk mencegah eksekusi lebih lanjut. Untuk yang ketiga adalah koneksi ke database. Fungsi connect dalam kurung digunakan untuk membuat koneksi ke database. Kemudian objek kursor dibuat untuk menjalankan perintah SQL. Yang keempat adalah query SQL untuk memperbarui status. Variabel SQL menyimpan perintah SQL untuk memperbarui kolom status pada tabel tiket berdasarkan nama pelanggan. Perintah ini menggunakan parameter CSS sebagai placeholder yang akan digantikan oleh nilai yang diberikan di tuple new status customer underscore name dalam kurung. Yang kelima adalah eksekusi dan commit query dengan menggunakan cursor.execute dalam kurung SQL dan file query SQL dieksekusi dengan nilai yang telah disiapkan. Dan setelah eksekusi sukses, perubahan disimpan ke database menggunakan commit dan pesan berhasilkan ditampilkan dengan next show info dalam. Yang keenam adalah penanganan error. Jika terjadi error selama eksekusi query, contohnya jika ada masalah dengan database, maka akan ditangkap oleh blok execute yang menampilkan pesan error menggunakan next.show. Yang ketujuh adalah membersihkan koneksi. Pada blok finally, koneksi ke database ditutup dengan menutup user dan account, memastikan tidak ada kebocoran sumber daya. Kemudian saya menjelaskan fungsi pembayaran. Yang pertama, inisialisasi nama pelanggan. Fungsi ini dimulai dengan mengambil nama pelanggan dari input yang dimasukkan oleh pengguna menggunakan entry underscore name .get. Data yang diambil disimpan dalam variabel customer underscore name menghubungkan ke database. Fungsi ini melakukan koneksi ke database dengan memanggil connect underscore db. Koneksi ini memungkinkan akses ke data tiket pelanggan. Sebuah kursor dibuat menggunakan font.cursor untuk menjalankan query pada database. Eksekusi query untuk mendapatkan data pelanggan. Fungsi menjalankan query SQL untuk mengambil informasi jumlah tiket dan status pembayaran dari tabel tiket berdasarkan nama pelanggan. Nama pelanggan dimasukkan ke dalam query menggunakan parameter dalam kurung customer underscore name untuk mencegah SQL injection. Logika pembayaran. Jika data pelanggan ditemukan, if result, informasi mengenai jumlah tiket underscore count, dan status pembayaran
akan diambil dari hasil query. Jika status tiket belum dibayar, fungsi menghitung total pembayaran dengan mengalihkan jumlah tiket dengan harga per tiket, misalnya 100.000. Hasilnya disimpan di variabel total_payment. Sebuah pesan informasi akan ditampilkan dengan total pembayaran menggunakan message box .showinfo. Jika status tiket sudah dibayar, akan muncul peringatan bahwa tiket sudah dibayar. Jika data pelanggan tidak ditemukan dalam database, fungsi akan menampilkan pesan kesalahan menggunakan message box .showError dengan pesan bahwa pelanggan tidak ditemukan. Menutup koneksi database. Setelah proses selesai, kursor dan koneksi database ditutup menggunakan cursor.close dan count.close untuk mencegah kebocoran memori atau masalah koneksi. Oke, aku lanjutkan. Untuk yang keenam adalah show data. Untuk yang pertama adalah menghapus data dari listbox. Listbox.delete dalam kurung 0, tk n digunakan untuk menghapus semua item yang ada di listbox sebelum menampilkan data baru. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan data yang berulang pada tampilan listbox. Dan yang kedua adalah membuka koneksi ke database. Con sama dengan connect_db dalam kurung memanggil fungsi untuk membuka koneksi ke database. Koneksi ini memungkinkan program berkomunikasi dengan database untuk mengambil data. Kursor sama dengan count.cursor dalam kurung membuat objek kursor yang digunakan untuk mengeksekusi perintah SQL di database. Yang ketiga adalah mengambil data dari tabel atau tiket. Cursor.execute dalam kurung select bintang from ticket mengeksekusi perintah SQL untuk mengambil semua data dari tabel tiket. Untuk yang keempat adalah mengambil hasil dari query. Rows sama dengan cursor.fetchAll dalam kurung mengambil semua baris hasil dari query yang dieksekusi. Data yang diambil disimpan dalam variabel rows sebagai daftar dari tuple. Untuk yang kelima adalah menampilkan data di listbox. For row in rows melakukan iterasi untuk setiap baris data yang diambil dari database. Setiap baris berisi informasi tentang tiket seperti ID, nama pelanggan, event, jumlah tiket, dan status tiket. Listbox.insert dalam kurung tk.n.f petik ID (2) row 0, pelanggan (2) row 1, event row 2, jumlah tiket (2) row 3, status (2) row 4 kurung tutup. Memasukkan data dari setiap baris ke dalam listbox dalam format string. Setiap elemen baris akan dimasukkan dalam urutan yang sesuai. Contohnya seperti ID, pelanggan, event, jumlah tiket, dan status. Untuk yang keenam adalah menutup koneksi dan kursor. Setelah data selesai diproses, cursor.close dalam kurung menutup kursor untuk menghindari kebocoran memori. Count.close dalam kurung menutup koneksi ke database untuk memastikan bahwa koneksi tidak dibiarkan terbuka terlalu lama. Kemudian saya akan menjelaskan bagian antarmuka pengguna. Yang pertama, membuat objek utama atau root. Kodenya adalah root sama dengan tk.tk dalam kurung
kemudian route.title, sistem pembelian tiket event. Kode ini membuat sebuah jendela utama dengan judul sistem pembelian tiket event. Route adalah objek route window yang merupakan jendela utama dari fungsi aplikasi GUI. Kemudian yang kedua, form input data nama pelanggan. Kodenya adalah label name sama dengan tk.label atau route text sama dengan nama pelanggan. Nama label name.greet, kemudian ada row 0, kolom 0, path x 10, pd 5, sticky tk.e. Entry name sama dengan tk.entry dalam kurung root, entry name.greet dalam kurung row sama dengan 0, kolom 1, path x 10, pd 5. Di sini label nama pelanggan ditampilkan di grid baris ke 0 dan kolom ke 0. Path x dan pd memberikan jarak antara elemen. Entry name adalah kolom input entry yang ditempatkan di baris ke 0, kolom ke 1 untuk memasukkan nama pelanggan. Kemudian ketiga, form input nama event. Label event sama dengan tk label dalam kurung root text sama dengan nama event. Label event.greet dalam kurung row sama dengan 1, kolom 0, path x 10, pd 5, sticky tk.e. Kemudian entry event sama dengan tk entry dalam kurung root, entry event.greet dalam kurung row sama dengan 1, kolom 1, path x 10, pd 5. Seperti nama bagian sebelumnya, label nama event dan kolom input untuk memasukkan nama event diletakkan pada baris ke-1. Yang kemudian keempat, form input jumlah tiket. Kodenya label count sama dengan tk.label dalam kurung root text sama dengan jumlah tiket. Label count grid row sama dengan 2, kolom 0, path x sama dengan 10, pd 5, sticky tk.e. Entry count sama dengan tk entry dalam kurung root, entry count.grid dalam kurung row 2, kolom 1, path x 10, pd 5. Pada bagian ini terdapat label jumlah tiket dan kolom input untuk memasukkan jumlah tiket yang diinginkan. Kemudian kelima, tombol tambah data. Kodenya btn add sama dengan tk button dalam kurung root text sama dengan tambah data, command sama dengan add data. btn add grid row 3, kolom 1, pdx 10, pd 10, sticky tk.w. Tombol ini digunakan untuk menambah data ke dalam sistem. Saat tombol diklik, fungsi add data akan dijalankan. Tombol ini berada di baris ketiga dan kolom ke-1. Keenam, listbox untuk menampilkan data. Kodenya listbox sama dengan tk listbox dalam kurung root width sama dengan 80. Listbox grid dalam kurung row sama dengan 7, kolom 0, kolom span sama dengan 2, path x 10, pd 10. Listbox adalah widget yang menampilkan daftar data tiket yang telah ditambahkan. Lebar dari listbox diatur dengan width 80 dan letaknya berada di baris ke-7, mencakup 2 kolom. Kemudian ke-7, tombol hapus data. Kodenya button delete, tk button dalam kurung root text sama dengan hapus data, command sama dengan delete data. Button delete.grid row 8, kolom 1, path x 10, pd 10, sticky sama dengan tk.w. Tombol ini berfungsi untuk menghapus data yang dipilih dari listbox. Saat tombol diklik, fungsi delete data akan dijalankan. Yang terakhir, menampilkan data yang ada. Kodenya show data, load main loop. Fungsi show data digunakan untuk menampilkan data tiket yang ada saat jendela pertama kali muncul. Kemudian root main loop adalah loop utama dari tk inter yang menjaga agar jendela tetap berjalan dan responsif terhadap interaksi pengguna. Sekian, terima kasih untuk penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan.